Setelah menaklukkan Bahrain, timnas Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Perjalanan mereka belum berakhir, dan laga berikutnya akan mempertemukan skuad Garuda dengan tim kuat, Cina. Menariknya, Cina tampaknya tidak ingin mengambil risiko dan telah memperkuat timnya dengan 5 pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Kehadiran mereka tentu menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia dan patut mendapat perhatian khusus. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang telah dipersiapkan Cina untuk menghadapi Indonesia? Bagaimana kualitas mereka? Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap permainan tim lawan? Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai 5 pemain tersebut, kemampuan mereka, serta strategi yang bisa diterapkan timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan ini. Simak ulasan lengkapnya dan tetap dukung perjuangan Garuda agar bisa melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. 1. Jiang Guangtai. Jiang Guangtai, atau yang dikenal dengan nama asli Tias Browning, adalah pemain bertahan berbakat yang kini menjadi andalan di lini belakang timnas Cina. Lahir di Liverpool, Inggris, Jiang memiliki darah Tionghoa dari garis keturunan ibunya. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Everton, di mana ia berkembang sebagai bek tengah yang tangguh. Bahkan, sebelum beralih ke Cina, ia sempat membela timnas Inggris di level U17 hingga U21. Pada 2019, Jiang memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Cina dengan bergabung bersama Shanghai Port FC. Keputusan ini membuka jalan bagi proses naturalisasinya, dan akhirnya pada Mei 2021, ia resmi debut bersama timnas Cina. Sejak saat itu, Jiang Guangtai terus menjadi pilar penting di lini pertahanan, dengan lebih dari 30 penampilan untuk negaranya. Keberadaannya tentu menjadi tantangan bagi tim lawan, termasuk timnas Indonesia. 2. Alan Carvalho. Alan Douglas Borges de Carvalho, atau yang lebih dikenal sebagai Alan Carvalho, merupakan penyerang berbakat yang kini memperkuat timnas Cina. Lahir di Sao Paulo, Brasil, Alan memulai karir profesionalnya di tanah kelahirannya sebelum hijrah ke Eropa untuk bergabung dengan FC Red Bull Salzburg. Di sana, ia menunjukkan ketajamannya sebagai seorang striker. Pada 2015, Alan melanjutkan petualangannya ke Asia dengan bergabung bersama Guangzhou FC di Liga Super Cina. Performanya yang gemilang membuatnya semakin dikenal, hingga akhirnya ia resmi menjadi warga negara Cina pada 2019. 2 tahun setelah proses naturalisasinya, Alan menjalani debut bersama timnas Cina. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 13 pertandingan internasional dan sukses mencetak 3 gol. Perannya sebagai ujung tombak membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, termasuk bagi timnas Indonesia dalam laga mendatang. 3. Fernando Enrique da Conceição. Fernando Enrique da Conceição, atau yang dikenal dengan nama Mandarin Fernando, adalah seorang gelandang sayap berbakat yang kini membela timnas Cina. Lahir di Sao Paulo, Brasil, ia memulai perjalanan sepak bolanya di tanah kelahirannya sebelum berkarir di Eropa dengan bergabung bersama Estoril Praia di Liga Portugal. Namun, pada 2015, Fernando memutuskan untuk melanjutkan petualangannya ke Asia dengan bergabung ke Chongqing Lifan FC di Liga Super Cina. Di sana, ia mulai dikenal sebagai pemain sayap yang memiliki kecepatan dan kreativitas tinggi. Saat ini, ia bermain untuk Shanghai Shenhua dan terus tampil konsisten di kompetisi domestik. Berkat performanya yang mengesankan, ia mendapatkan kewarganegaraan Cina dan menjalani debut bersama tim nasional pada Maret 2024. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 6 pertandingan dan mencetak 1 gol, menjadikannya salah satu pilihan penting di lini serang timnas Cina. 4. Nico Yenaris. Nico Yenaris, atau yang kini dikenal sebagai Like, adalah seorang gelandang berbakat yang menjadi bagian penting dari timnas Cina. Lahir di London, Inggris, Like memiliki darah Tionghoa dari ibunya. Ia mengawali karir sepak bolanya di Akademi Arsenal dan berkembang menjadi pemain muda yang menjanjikan. Bahkan, ia sempat memperkuat timnas Inggris di level junior sebelum akhirnya mengambil langkah besar dalam karirnya. Pada 2019, Like memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sepak bolanya ke Cina dengan bergabung bersama Beijing Guoan FC. Keputusan ini membuka peluang baginya untuk mendapatkan kewarganegaraan Cina, menjadikannya pemain naturalisasi pertama yang dipanggil ke timnas Cina di tahun yang sama. Dikenal sebagai gelandang yang mampu mengatur ritme permainan, Like memberikan stabilitas dan kreativitas di lini tengah. Keberadaannya menjadi elemen kunci dalam strategi tim, membantu Cina dalam membangun serangan dan menjaga keseimbangan permainan. 5. El Quezon.
El Quezon de Oliveira Cardoso, atau yang lebih dikenal sebagai El Quezon, adalah seorang striker tajam yang kini menjadi bagian dari timnas Cina. Lahir di Coelho Neto, Brasil, ia memulai karir profesionalnya di tanah kelahirannya sebelum mengambil langkah besar dengan hijrah ke Cina pada 2013. Di sana, ia bergabung dengan Guangzhou Evergrande dan langsung menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang yang mematikan. El Quezon mencatat sejarah sebagai pemain asing pertama tanpa keturunan Tionghoa yang mendapatkan kewarganegaraan Cina dan dipanggil ke tim nasional. Debutnya bersama timnas Cina terjadi pada 2019, di mana ia segera menjadi bagian penting dari skuad. Dikenal sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, El Quezon membawa pengalaman serta ketajaman dalam penyelesaian akhir. Perannya di lini serang menjadi ancaman serius bagi tim lawan, termasuk bagi timnas Indonesia dalam laga mendatang.